Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatadi Prasio, NIM belakang 217. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sistem informasi manajemen bab 10 mengenai teori implikasi etis dari teknologi informasi. Uh, Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Uh, Moral, etika, dan hukum. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah, atau institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berarti karakter. Etika atau etis adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarah, yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum atau law adalah peraturan berlaku formal yang ditempatkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek negaranya. Lalu undang-undang komputer di Amerika Serikat. Setelah undang-undang komputer Amerika Serikat mulai diterapkan, undang ini berfokus pada berbagai hak dan batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit dan data yang dipegang oleh pemerintah. Privasi, kejahatan komputer, dan berhenti lunak yang merupakan fokus utama dari undang-undang ini. Lalu privasi. Tidak lama setelah undang-undang kebebasan informasi atau Freedom of Information Act diterapkan, pemerintah federal merencanakan Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik atau Electronic Communication Privacy Act tahun 1986. Namun undang-undang ini hanya mencakup komunikasi suara. Kejahatan komputer. Pada tahun 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat undang-undang mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus diterapkan pada kejahatan komputer. Pertama, Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan atau The Small Business Computer Security and Education Act. Lalu ada Undang-Undang Akses Palsu dan Kejahatan serta Penipuan melalui Komputer. Paten berhenti lunak. Pada bulan Juli 1988, Pengadilan Badan Federal Amerika Serikat atau US Court of Appellate for the Federal Circuit memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan. Kasus ini kemudian dikenal dengan State Street. Yang bermasalah pada saat itu adalah sebuah paket peranti lunak untuk mengelola reksadana. Hingga pada saat itu mengalih pengendalian selalu menetapkan bahwa peranti lunak tidak dapat dipatenkan karena dua alasan. Pertama, algoritma matematika. Dua adalah metode bisnis yang tidak dipatenkan. Lalu meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Pengguna komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisikan sedemikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua masyarakat. Kebutuhan dan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh, pengaruh James Cashbany pada J.C. Penney, Colonel John Peterson di National Cash Register atau NCR, atau Thomas J. Watson SR di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kriteria keterkaitan antara CEO dengan perusahaan merupakan dasar untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat tinggi harus bersikap etis dalam segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etika merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah hingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat dalam bentuk kredo perusahaan, program etika, dan kode perusahaan yang telah disesuaikan. Figurnya adalah pertama menetapkan kredo perusahaan, lalu menetapkan program etika, lalu yang terakhir adalah menetapkan kode etik perusahaan. Kredo perusahaan
pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuan kedua tersebut adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di luar di dalam ataupun luar perusahaan akan nilai-nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Lalu program etika adalah upaya yang terdiri dari berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan perusahaan. Audit etika pertemuan antara auditor internal dan manajemen dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana unit manajer tersebut melaksanakan perusahaannya. Contohnya adalah auditor dapat bertanya kepada manajer penjualan, pernahkah terdapat kejadian di mana kita kehilangan kesempatan usaha karena kita tidak memberikan hadiah untuk penjualan. Lalu yang ketiga adalah kode perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan yang merencanakan sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode yang sesuai dengan profesi tertentu dan di bab yang akan data untuk mempelajari kode etik itu. Meletakkan kredo program dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etis di perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Alasan pentingnya etika komputer. James Moore mengidentifikasikan 3 alasan utama dibalik minat masyarakat yang tinggi dan etika komputer. Pertama, kelenturan secara logis. Kedua adalah faktor transformasi, dan 3 adalah faktor ketidaktampakan. Lalu kelenturan secara logis. Moore mengartikan kelenturan secara logis sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Komputer akan melakukan tepat seperti apa yang diinstruksikan oleh si programmer, dan hal ini bisa menjadi pemikiran yang menakutkan. Faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contohnya adalah yang baik adalah email. Email tidak menggantikan surat biasa atau sambungan telepon, melainkan menjadikan cara berkomunikasi yang benar-benar baru. Lalu faktor ketidaktampakan. Alasan ketiga untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi internasional komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Ketidaktampakan operasi internal ini memberikan kesempatan terjadinya nilai-nilai pemrograman yang tidak tampak, berhitung rumit, dan dan penyalahgunaan yang tidak tampak. Hak privasi. Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat Louis Burden dikenal karena memperkenalkan hak agar dibiarkan sendiri. Mason merasa bahwa hak ini terancam oleh 2 hal. Yang pertama adalah meningkatnya kemampuan komputer untuk digunakan dalam kegiatan matematika. Yang kedua adalah meningkatkan nilai informasi dalam proses pengambilan keputusan. Hak untuk mendapatkan keakuratan. Komputer memungkinkan tingkat keakuratan tidak dapat dicapai dengan sistem non-komputer. Potensi ini memang tersedia, namun tidak selalu didapatkan. Hak kepemilikan. Di sini yang dibahas adalah hak kepemilikan intelektual, biasanya dalam bentuk program komputer. Hak mendapatkan akses sebelum diperkenalkan basis data yang terkomputerisasi. Kebanyakan informasi tersedia untuk masyarakat umum dalam bentuk dokumen cetak atau gambar mikroformat yang disimpan di perpustakaan. Audit informasi. Saat penyusunan etika penggunaan komputer, satu kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal perusahaan dengan semua ukuran, mengandalkan auditor eksternal atau eksternal auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf terdiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit.
Audit finansial adalah memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktiva yang dilaksanakan auditor eksternal. Audit operasional audit tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas produksi. Ketika para auditor di internal melaksanakan audit operasional, mereka mencapai 3 faktor sebagai dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisien, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Audit berkelanjutan atau concurrent audit sama dengan audit operasional, tapi audit berkelanjutan berlangsung terus menerus. Sebagai contohnya, audit internal dapat memilih secara acak karyawan dan memberikan slip gaji kepada mereka tanpa menggunakan sistem surat menyurat perusahaan. Penerapan etika dalam teknologi informasi perusahaan tidak harus mengusahakan semua pekerjaan sendiri. Bantuan dalam bentuk kode etik dan program edukasi ketika yang dapat memberikan fondasi untuk budaya tersebut. Kode etik ACM, Association for Computer Mercenary, yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Bentuk kode etik ACM yang ada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi menjadi 4, yaitu keharusan moral umum, tanggung jawab profesional lebih umum, keharusan kepemimpinan organisasi, lalu keempat adalah kepatuhan terhadap kode. Kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh pentingnya yang dapat diterapkan pada ahli peranti lunak dan sistem, dan terdiri ekspektasi di 8 hal penting, yaitu pertama adalah masyarakat, layanan dan atasan, produk penilaian, manajemen profesi, kolega, dan diri sendiri. Etika dan CIO. Sejak tahun 2002, para CIO dan CFO diharuskan oleh hukum untuk menandatangani keakuratan laporan keuangan mereka. Persyaratan ini meletakkan tanggung jawab di bahu para eksekutif serta unit pelayanan informasi perusahaan dan unit pelayanan informasi yang berkenan dengan bisnis untuk memberikan informasi finansial yang dibutuhkan kepada para eksekutif. Pengaruh Sarbanes-Oxley. Jika dahulu sebelum tahun 2002 tidak ada alasan yang kuat mengapa CIO menjadi bersusual integrasi informasi di dalam perusahaan, sekarang alasan itu sudah ada untuk merespon skandal keuangan perusahaan di CIO. Kongres Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang Sarbanes-Oxley secara resmi dinamai Undang-Undang Perlindungan Investor dan Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik tahun 2002. Proposal undang-undang ini disetujui oleh DPR 423 dan Senat 99 sampai 0 dan disahkan oleh Presiden Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Tujuannya adalah dikenal sebagai untuk melindungi para investor dengan cara memberikan perusahaan tanggung jawab secara pribadi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.